Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Ibu senang sekali bisa mendampingi kalian belajar di rumah. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Apakah kalian masih ingat apa perbedaan tentang berkembang dan berkembang biak? Pada materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalau berkembang itu terkait dengan kedewasaan. Adapun berkembang biak adalah terkait dengan perbanyakan keturunan. Nah, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, pada dasarnya tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan. Itu kalau secara umum. Tapi kalau kita sebagai manusia tidak hanya sekedar melestarikan keturunan atau memperbanyak keturunan, tapi ketika kita nanti sudah meninggal, akan ada penerus kebaikan yang biasa kita lakukan. Ada generasi soleh yang akan melestarikan alam, melestarikan kebaikan di bumi ini. Perkembangbiakan hewan, kalau kita kelompokkan, bisa dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif, yaitu didahului oleh proses pembuahan, dan vegetatif, yang tanpa didahului oleh proses pembuahan. Ini mirip dengan perkembangbiakan tumbuhan ya, ada generatif dan vegetatif. Cuman prosedur yang terjadi berbeda. Pada perkembangbiakan hewan, secara generatif, ini didahului oleh pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan sperma untuk membuat sel telur. Selanjutnya, sel telur yang sudah dibuah ini akan tumbuh menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Nah, kalau vegetatif tanpa didahului oleh proses pembuahan. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira manusia yang mana ya? Apakah diawali dari telur ataukah kita tidak dilalui oleh telur? Didahului oleh telur. Nah, tentu saja kita adalah yang ini ya, yang gambar di kanan ini. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita tidak menetas dari sebuah telur yang dikeluarkan dari tubuh. Nah, kalau gambar yang di kiri adalah gambar telur ayam yang berkembang, embrionya tumbuh dan berkembang di dalam telur, dan telur itu sudah di luar tubuh induknya. Nah, sedangkan kita, manusia dan beberapa hewan lain, kita berkembang dan tumbuh di dalam tubuh induk kita baru setelah siap lahir dilahirkan. Nah, hari ini kita akan mengelompokkan proses perkembangbiakan itu dalam 3 kategori, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa perbedaan ketiganya? Nah, di sini ada kata vivi, untuk mudah ingatnya vivi. Vivi itu perempuan. Nah, vivi ini melahirkan. Vivipar melahirkan, ovipar bertelur, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Tapi ovovivipar ini bukan berarti kadang dia bertelur, kadang melahirkan. Apa bedanya dengan ovipar dan vivipar? Nanti kalian akan memahaminya setelah menyimak slide selanjutnya. Perkembangbiakan pada hewan ini secara generatif yang pertama adalah ovipar, yaitu perkembangbiakan pada hewan melalui proses bertelur. Nah, individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur, dan telur sudah dikeluarkan dari induknya. Kemudian telur tersebut dierami atau disimpan di suatu tempat sehingga menetas dan dihasilkan individu baru. Nah, telur yang bisa menghasilkan individu baru ini adalah telur yang ada pejantannya. Jadi kalau untuk ayam petelur yang dijual-jual itu, ketika ditetaskan, diletakkan di mesin penetas, maka tidak akan bisa menetas karena itu tidak melalui proses pembuahan telurnya terbentuk. Bagaimana sih proses pertumbuhan embrio ayam? Kita lihat video ini ya.
Setelah membentuk bulatan tubuh ini, pada hari pertama, telur sudah mulai nampak ada perubahan. Ini dalam suhu yang hangat. Biasanya kalau tidak diirami, dimasukkan dalam mesin penetas. Nah, pada hari kelima sudah nampak pembuluh-pembuluh darah ya. Hari keenam, hampir seminggu, nah ini seminggu sudah banyak sekali pembuluh darah. Nah, sudah mulai nampak ada embrio di sana. Ini ada nampak lokal mata. Nah, ini embrionya sudah nampak. Ini kepalanya, ini matanya, ini ekornya. Sudah semakin nampak. Jika telur itu diirami, biasanya induknya tidak meninggalkan sarang untuk menghangatkan telur tersebut. Tapi sekarang teknologi sudah canggih, telur itu bisa diletakkan di mesin penetas yang disetting dengan suhu tertentu, dengan waktu tertentu, sehingga nanti ketika telur menetas, bisa segera dikeluarkan dari mesin penetas dan dipelihara. Sudah keluar ayam combalnya ya. Oke, selanjutnya apa sih ciri-ciri hewan yang bertelur? Kalau kita lihat, ayam itu tidak memiliki daun telinga. Kenapa dia bertelur? Karena memang di dalam tubuhnya tidak ada rahim. Nah, di dadanya juga tidak ada kelenjar mamai. Kelenjar mamai itu adalah kelenjar susu. Jadi, hewan yang bertelur, dia tidak berdaun telinga. Dia telinga ada, tapi tidak ada daun yang bisa dipegang dengan mudah gitu ya. Kemudian tidak memiliki rahim, tidak memiliki kelenjar mamai, dan menghasilkan telur yang dierami atau disimpan di suatu tempat. Nah, ini ada contoh beberapa hewan yang bertelur, misalnya angsa, ikan, burung, kupu-kupu, ini serangga, kemudian ini penyu, dan ini katak. Kalau dilihat, ini memenuhi ciri-ciri yang tadi ya, yang sudah kita sebutkan. Nah, hewan yang bertelur siapa saja? Kalau kita kelompokkan, dia bisa masuk dalam kelompok unggas atau aves, kemudian ikan, kemudian sebagian reptil. Mengapa sebagian reptil? Karena sebagian reptil adalah ovovivipar. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian insekta atau serangga. Nah, ini adalah contoh insekta, kupu-kupu, semut, kecoa, itu melalui proses ovipar. Kemudian reptil, hewan melata, contohnya cicak, kemudian buaya, itu adalah bertelur. Tapi kalau kadal nanti dia bertelur dan beranak. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang vivipar. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, untuk memudahkan mengingat, Vivi adalah nama anak perempuan. Vivi melahirkan, jadi vivipar itu melahirkan. Cara perkembangbiakan hewan dengan melahirkan. Embrio berkembang di tubuh induk betina, jadi tidak telur seperti tadi,
dalam tubuh induk betina di rahimnya, mendapatkan nutrisi dari ibu. Kemudian setelah siap dilahirkan, barulah dilahirkan. Salah satu contoh vivipar adalah diri kita. Kita dilahirkan, bukan menetas dari telur ya. Kita akan melihat proses perkembangan embrio manusia pada rahim ibunya. Ini adalah pada bulan ke-1. Kita masih tampak belum berwujud ya. Ini yang panjang ini adalah tali pusat yang menghubungkan antara kita dengan ibu kita saat di rahim. Jadi asupan nutrisi berasal dari sini. Jadi ibaratnya ini adalah tempat saluran makan kita, bernapas kita, sekaligus pembuangan sisa metabolisme kita. Semuanya menjadi satu di ibu. Nah, ini bulan keempat sudah mulai berwujud seperti manusia, masih kecil, kepalanya lebih besar. Nah, ini kita masih belum punya akal ya ketika di dalam rahim, sehingga tetap tenang di sana, tidak usil mempermainkan yang ada di dalam perut ibu. Nah, bulan ke-6 sudah semakin besar. Biasanya sudah mulai diketahui jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan melalui proses USG. Bulan ke-7 sudah semakin besar. Pada saat kehamilan bulan ke-7, 8, dan 9 biasanya ibu sudah semakin merasakan berat di perut sehingga kesulitan untuk bergerak dan beraktivitas. Nah, bulan ke-9 kurang lebih 9 bulan 10 hari maka bayi itu sudah siap dilahirkan. Biasanya akan ada tanda-tanda khusus untuk proses kelahiran ini. Nah, karena yang menciptakan manusia adalah Tuhan, yang memberikan kehidupan pada kita adalah Tuhan, maka proses kelahiran ini pun harus tidak lepas dari kekuasaan Tuhan. Kita harus banyak berdoa. Jadi ibu melahirkan biasanya banyak melakukan doa pada proses persalinan ini dan berharap keselamatan dan anak yang lahir adalah anak yang sehat dan kelak tumbuh menjadi anak yang solih atau solihah. Nah, ciri hewan-hewan yang melahirkan itu bagaimana? Kalau kita lihat tadi diri kita memiliki daun telinga, ya kan? Kemudian ibu kita memiliki rahim dan memiliki kelenjar mamai. Kelenjar mamai itu apa sih? Kelenjar susu. Kemudian induk betina menyusui anaknya. Ini untuk induk betina yang normal ya. Jadi dalam kondisi normal, induk betina itu pasti menyusui anaknya. Tapi kalau dia tidak mau menyusui anaknya, berarti ada sesuatu gitu. Nah, tapi mana yang lebih sehat kalau manusia? Lebih sehat ketika menyusui ibunya daripada susu formula. Karena Tuhan sudah membuat formulasi khusus pada ASI yang disimpan di payudara bunda. Oke, ciri yang lain adalah biasanya berambut. Nah, ini bisa kita lihat pada manusia, pada monyet, pada kambing, pada sapi gitu ya. Nah, kucing juga. Kucing itu bukan berbulu tapi berambut. Sapi juga berambut bukan berbulu. Karena kalau bulu itu pada unggas atau bangsa burung ya. Nah, ciri-ciri yang ini biasanya kalau kita sebutnya adalah dimiliki oleh kelompok mamalia. Mamalia. Seringkali terjadi salah konsep, mamalia ini adalah
disebut sebagai hewan yang menyusui. Nah, ketika definisi itu tetap berjalan, maka akan ada pertanyaan lebih lanjut. Hewan yang melahirkan, nah, tadi seperti sudah kita jelaskan, yaitu singa, ini beruang, kuda. Nah, ini nampak punya daun telinga semua ya. Kemudian di permukaan tubuhnya ada rambut. Nah, ini sapi. Nah, khusus untuk ini, dia tidak memiliki daun telinga kelihatannya, tapi dia bisa menyusui anaknya. Ini gajah. Nah, ini yang masalah tadi. Ketika definisi mamalia itu adalah hewan yang menyusui, maka ketika ditanyakan kepada anak laki-laki ini, apakah kamu adalah mamalia? Ketika dia memiliki konsep mamalia adalah hewan yang menyusui, maka dia langsung menolak. Oh, bukan. Saya bukan mamalia gitu tentunya. Apakah saya papalia? Dia akan bertanya lagi. Apakah saya papalia? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalau yang perempuan mamalia, yang laki-laki papalia? Ah, jawabannya adalah, apakah aku mamalia? Iya, kamu adalah mamalia. Karena mamalia itu bukanlah hewan yang menyusui saja definisinya, tapi banyak ciri-ciri yang lain. Paling mudahnya adalah hewan yang memiliki kelenjar mamai. Nah, meskipun laki-laki tidak menyusui, tapi di dadanya ada puting kan, ada puting. Tidak harus menyusui yang disebut mamalia, tapi memiliki kelenjar mamai. Nah, yang menyusui adalah betinanya. Yang memiliki rahim adalah yang betina. Jadi laki-laki pun adalah mamalia. Jadi manusia mamalia. Definisinya jangan hanya hewan yang menyusui, tapi adalah hewan yang memiliki kelenjar mamai dan memiliki rahim pada betinanya. Dan ada ciri yang lain. Nah, yang ketiga adalah hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Ini bukan berarti hewan itu kadang bertelur, kadang melahirkan, tetapi individu tumbuh dan berkembang dalam telur yang masih dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Nah, setelah telur menetas, baru telur itu dikeluarkan bersamaan dengan individu baru. Jadi seolah-olah dia itu melahirkan. Hewan-hewan ini tidak ada ciri khusus, uh, tetapi cadangan makanan yang diperoleh embrio meskipun dia berada dalam induknya itu tetap berasal dari telur. Tidak dari rahim seperti yang vivipar. Nah, telur tersebut bisa disimpan dalam tubuh induk jantan atau betina. Nah, kalau yang contoh telur disimpan pada tubuh jantan adalah pada kuda laut ini. Nah, beberapa hewan yang bertelur dan melahirkan seperti ini adalah platypus, ikan pari, kemudian ini adalah kuda laut, ini ular dan kadal. Ada beberapa ular yang dia itu bertelur, tapi ada juga yang bertelur dan melahirkan. Nah, ini reptil, ini juga reptil. Tadi dijelaskan bahwa tidak semua reptil bertelur. Ada sebagian yang bertelur, ada yang sebagian bertelur dan melahirkan. Jadi yang kita pelajari hari ini, ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan, yaitu ovipar atau bertelur, kemudian vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Ovipar, embrio berkembang dalam tubuh, di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari tubuh induknya. Jadi nutrisinya berasal dari telur. Nah, sedangkan vivipar, embrio berkembang di dalam tubuh induknya, yaitu di rahim, baru dilahirkan. Jadi nutrisi berasal dari induk melalui tali pusar. Sedangkan ovovivipar, embrio berkembang di dalam telur di tubuh induknya hingga menetas, baru dikeluarkan atau dilahirkan. Nah, ini nutrisinya tetap berasal dari telur. Nah, penyimpanan telur tadi bisa pada induk betina atau induk jantan. Oke, kalian bisa membedakan ketiganya ya. Sekarang adalah waktunya latihan soal. Di sini ada beberapa hewan. Tugas kalian adalah menentukan cara perkembangbiakan hewan berikut. Ada monyet, ada ayam, ada burung, ada nyamuk, kelinci, ikan, ular, dan sapi. Oke, silahkan kalian data hewan berikut dan tentukan cara perkembangbiakannya.
Pertanyaan selanjutnya adalah, ada 3 hewan. Di sini disebutkan ada ciri 1 dan 2. Dari ciri 1 dan 2 ini tentukan dia benar atau salah. Apakah kucing berdaun telinga? Apakah kucing bertelur? Nah, kalau salah satu benar, itu belum tentu dia benar. Jadi dua-duanya harus benar baru bisa dijawab benar. Nah, bagaimana dengan serangga dan buaya? Silakan kalian jawab di buku, kemudian nanti diupload di Google Classroom ya. Alhamdulillah, materi pada pelajaran hari ini sudah kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.